Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan para pemirsa, pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan saya muliakan. Ibadah zikir adalah merupakan salah satu ibadah yang utama, yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah zikrullah memiliki pahala yang besar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, dan juga dari lisan, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sepatutnya kita kaum muslimin menggemari ibadah ini, yang dia merupakan satu jalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Oleh karenanya kita harus mengetahui apa adab-adab di dalam berzikir itu. Para ulama telah menjelaskan hal ini. Yang pertama, harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah memerintahkan kita agar di dalam beribadah, di dalam beragama itu ikhlas. Bahkan tidak hanya di dalam berzikir, akan tetapi di dalam semua amal. Kalau kita buka-buka kitab para ulama, terutama di bab fikih, maka mereka mencantumkan hal yang pertama itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu ibunda, dia harus selalu berjalan bersama kita. Dia harus bersama kita dalam setiap keadaan. Karena kita ketahui bersama, keikhlasan, yakni mengharap pahala dari Allah, penilaian Allah saja, itu merupakan syarat diterimanya ibadah. Janganlah kita melakukan ibadah itu, termasuk di dalamnya zikir, agar kita dilihat oleh orang, riya, agar kita sum'ah,
didengar oleh orang. Karena ria itu dia adalah syirkun asghar, syirik kecil. yakni seseorang melakukan ibadah yakni mengharap penilaian orang. Kata Nabi, ria itu yakni menghapus pahala kita, yakni seperti api memakan kayu yang kering, habis tidak bersisa. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah dari zikir, berzikir dan ibadah yang lainnya agar kita dilihat oleh orang, didengar oleh orang. Oh, bapak fulan itu ahli zikir, oh ibu fulana itu ahli zikir. Kemudian kita memperbanyak zikir itu dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbidhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Demikianlah kita ketahui, yakni Nabi SAW telah mencontohkan bahwa beliau itu ayahanda SAW selalu berzikir dalam setiap keadaan. yakni beliau senantiasa berzikir baik waktu berdiri, duduk ataupun berbaring. Sampai-sampai dikatakan para ulama, beliau berzikir itu kecuali hanya saat di kamar mandi, di WC. Selain itu beliau selalu berzikir kepada Allah. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi di salat subuh tadi, di dalam surah Ali Imran ayat 190 191 itu. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Berarti dia ingat terus orang ini. Ulil albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni bagi orang ulil albab. Ulil albab, yakni orang yang bisa melihat secara lebih dalam. Bab, seperti mikroskop itu. Siapa mereka? Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang mengingat Allah, berzikir kepada Allah saat berdiri, duduk, berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu mereka tafakkur, yakni mereka memikirkan ciptaan Allah ini, ayahanda. yakni mereka melihat, ulil albab itu melihat langit yang tiada bertiang ini. Bahkan mereka melihat yakni apa yang ada kondisi pada diri mereka itu. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada alam ini terlihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan pada dirimu sendiri terlihat
kebesaran Allah. Ayahanda ketika ibunda sedang tidur, ayahanda melihat ibunda. Lalu ayahanda berkata, "Ya Allah, istriku ini 20-30 tahun yang lalu dia cantik sekali menurutku." Betul ayahanda? Ayahanda tidur ya ayahanda? Pernah ada ayahanda memandangi istri ayahanda, memandangi ibunda itu ketika ibunda sedang tidur? Pernah enggak? Saya sering saya. Lalu kita melihat, ya Allah, 20 tahun yang lalu, 30 tahun, ada yang mungkin 40 di masjid ini, ada yang 50 tahun yang lalu, aku melamar dia, aku mau dia jadi istriku, ini cantik sekali dia. Wajahnya masih masih kencang, masih mulus. Tapi sekarang ya subhanallah, wajahnya sudah muncul keriput. Dia kalau ngomong seolah bersiul karena giginya. Ya begitulah. Maka dia ingat akan kebesaran Allah, yakni yang ada di surah Yasin yang sering suka ayahanda ibunda baca itu. Wa man nu'ammirhu nunaqqis fil khalqi afala taqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kurangi bentuk kejadiannya. Maka ibunda ketika melihat ayahanda duduk, melihat tangannya, ya Allah, dulu tangan ini aku pegang begitu kekar, begitu berotot. Sekarang sudah dagingnya itu, kulitnya itu sudah, kalau ditiup angin tuh meleleh gitu, melambai, pipinya, rambutnya penuh dengan warna putih. Ya subhanallah. Ini tanda-tanda ini bagi orang yang mau berfikir. Ahli zikir seperti itu. Oleh karenanya, kalau kita ingin dapat, yakni gemar berzikir itu ibunda, kita harus mengetahui pahala zikir itu. Kata Allah, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, yakni berzikir, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Yakni manfaat daripada zikir itu adalah salah satunya seseorang itu mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Nanti ibunda silahkan dilihat di surah Al-Ahzab surah 33 ayatnya ayat 35. Kemudian yakni kita yang berzikir itu ayahanda ibunda, yakni kita menggabungkan zikir itu hati, pikiran kita, qalbu, fisik kita dan lisan kita itu. Jadi antara qalbu, hati, jiwa, pikiran, lalu lisan kita dan fisik kita, jasmani kita itu kita gabungkan, yakni hati kita itu, pikiran kita itu menghadirkan merasa muraqabah bersama Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa keagungan kebesaran Allah.
Saat kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, kita merasakan alangkah besarnya Allah itu. Kita ini kecil. Kemudian dengan lisan kita, jadi zikir itu ayahanda, lisan kita bergerak. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lisan kamu, mulut kamu, bibir kamu itu selalu basah dengan zikir. Zikrullah ibunda, mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah. Ini hadis dikeluarkan Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Oleh karenanya kita menggabungkannya dengan anggota badan, yakni seseorang yang dikatakan berzikir kepada Allah dengan badan, yakni dia mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bohong orang, dia berkata aku ingat kepada Allah, tapi dia enggak sholat. Kira-kira gimana itu ayahanda? Orang mengaku dia ingat kepada Allah, tapi dia tidak sholat. Gimana ayahanda? Ingat enggak dia dengan Allah? Ucapannya tidak diakui. Ucapannya bohong. Kenapa? Karena sholat itu sebesar-besar zikir. Bahkan sholat itu menggabungkan 3 zikir tadi, yakni hati yang khusyuk, lisan yang kita membaca Allah Akbar, Sami Allah liman hamidah, baca Al-Fatihah, surat, baca tasbih, baca doa, tahiyat, sholawat dan sebagainya. Lalu badan kita bergerak, mengangkat tangan, ruku, sujud, iktidal, duduk di antara 2 sujud, salam, menggabungkan 3 itu. Maka kalau ada orang yang dia berkata ingat kepada Allah tapi enggak sholat, dusta. Atau dia penganut ajaran eling. Pernah dengar ajaran eling? Ayahanda, ibunda? Eling ajo. Eling itu bahasa Jawa dah, bahasa Inggris dah. Kaulah sholat, sudah. Lah, ambo tak tengok kau tadi wudu apa? Rupanya dia penganut ajaran enggak benar itu. Itu sesat itu. Karena Nabi itu orang yang paling eling, orang yang paling ingat, tapi beliau sholat sampai dikatakan dalam riwayat itu kaki beliau itu bengkak. Berarti beliau berdiri, bukan duduk saja. Kau sudah sholat? Sudah. Tadi saya barusan eling. Nah, berkumpul ini, kalau kita zikir itu kita luaskan, ayahanda, ibunda duduk di majelis ilmu, ini zikir ini sebesar-besar zikir. Kalau kita buka fadilah, keutamaan menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu ini, orang yang duduk, ayahanda yang duduk di sini ini didoakan oleh malaikat. Ada malaikat yang mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Bahkan didoakan, kata Rasulullah, didoakan oleh binatang melata. Ikan di laut itu mendoakan orang yang hadir di majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang mengingatkan kepada Allah, kepada Rasulullah, mengingatkan Al-Quran, mengingatkan sunnah, sabda Nabi, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Ini sebesar-besar zikir. Walaupun ayahanda terkantuk-kantuk, tersender-sender, ternguap-nguap, terbingung-bingung, ini pahala yang besar. Oleh karenanya salah satu, yakni husnul khotimah, akhir yang baik kehidupan seseorang itu, yakni dia wafat dalam keadaan zikrullah.
Alangkah bahagianya ayahanda, salah seorang dari ayahanda insyaallah, amin, ada yang wafat ketika sedang duduk menyimak kajian itu. Saat orang-orang beranjak selesai, dia enggak bangun-bangun. Ternyata dia wafat. Alangkah bahagianya ibunda ketika ibunda sedang menuntaskan zikir pagi petang di rumah, duduk di kursi goyang atau di kursi biasa itu. Lalu anak ibunda, cucu ibunda membangunkan, mak, nek. Ternyata maknya, neneknya sudah wafat. Dia sedang berzikir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alangkah besarnya itu husnul khatimah. Amri ingin bercerita ayahanda, ibunda ya. Boleh enggak? Dikit aja bercerita. Ketika kurang lebih 7 tahun yang lalu, saya ada membimbing seorang bapak-bapak bersyahadat masuk Islam di Masjid Ar-Rahman Simpang 4 Pantai. Dari Simpang 4 Pantai itu ke bawah ke arah BIM, sebelah kanan. Sebelum Pindang 77, sebelum rumah ibu mantan wakil wali kota itu. Namanya Pak Kopeng. Dia orang Cina tulen. Dia dipanggil Koko ya bahasa ini. Peng, karena maaf dia Bopeng, jadi Kopeng. Kerja tukang parkir hari-hari. Ketika saya 7 tahun lalu selesai sholat tarawih, lalu jamaah dan pengurus ini, Ustadz, ya, itu ada bapak itu mau masuk Islam. Oh, panggil saya bilang. Langsung saya bimbing dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Islam dia. Langsung saya ajari cara wudu, sholat. Sholat ya Pak, mulai ini. Terus kebetulan di situ ada tetangga masjid itu namanya Pak Hendra, dia mantri. Pak Hendra tolong besok disunat. Pak Kopeng sunat ya besok. Iya. Bapak namanya Amri ganti nggak apa-apa ya, jadi Pak Muhammad. Iya. Dan saya di Masjid Ar-Rahman itu jadwal saya rutin setiap Jumat ketiga khutbah Jumat. Dari sejak 7 tahun yang lalu, sekeluar saya sholat Jumat, bapak itu Pak Kopeng, Pak Muhammad itu dia berdiri di luar menunggu saya. Dia selalu minta doa sama saya. Nah, Amri doakan bapak. Karena usia dia waktu itu 65 tahun. Kalau sekarang sudah 8 tahun ya. 8-7 tahun ya. Tahun 7 atau 8 tahun yang lalu. Berarti sudah 75 tahun. Doakan saya katanya. Oh iya Pak, semoga Allah memberkahi bapak selalu, menjaga bapak selalu iman. Dan dapat kabar saya malam pertama tarawih kemarin, saat kita hampir seluruh masjid yang berada di WIB menanti-nanti dari pengumuman pemerintah Menak, masjid sini juga. Ini mulai enggak nih? Dan dia sholat di situ, sholat Isya berjamaah, Bapak Kopeng, Pak Muhammad ikut sholat tarawih juga. Jadi dia itu selama 7 tahun dia Muslim, dia selalu kata jamaah, pengakuan dari jamaah, saksi pada jamaah, pengurus masjid, tidak pernah tinggal sholat 5 waktu di masjid itu. Dan dia itu seorang diri, tidak ada keluarga di Bengkulu ini, karena dia belum menikah ibunda. Karena semua keluarganya masih berada di dalam kekufuran, berada di agama sebelumnya, yakni Konghucu. Dan malam itu, malam pertama Ramadan kemarin, dia pergi ke warung di seberang jalan itu. Sempat dia balik, ketinggalan itu payungnya. Ketika dia balik lagi ke sini, dia ditabrak motor. Dan dia wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semua kami memuji dia.
Bukankah Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. 65 tahun dia dalam keadaan kufur. 8 tahun, 7 tahun dia muslim. Bukankah kita tahu orang yang dulu kufur lalu masuk Islam, Allah hapus semua dosa-dosanya itu seperti bayi. Kita ini enggak ada jaminan wafat dalam keadaan Islam, ibunda, enggak ada. Kita hanya berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang balikkan hati, tetapkan hati kami dalam keadaan agama ini. Kata-kata Nabi, ada orang yang paginya beriman, sorenya kufur. Ada orang yang sorenya beriman, paginya kufur. Hidayah itu enggak. Bukankah Kan'an itu enggak dapat hidayah padahal dia anak ulul azmi Nuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kekufuran dan maksiat setelah Engkau berikan kepada kami hidayah. Kemudian zikir itu ibunda menangis dan melembutkan hati ketika zikir itu ibunda. Jadi sunnah zikir itu kita menangis, sama seperti baca Quran. Kalau kita enggak sanggup menangis, kita paksakan menangis. Apa kata Rasulullah? Hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim. Hadis ini sering ibunda dengar. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Pada padang mahsyar di saat matahari jarak 1 mil, ada yang keringatnya semata kakinya, ada yang selututnya, ada yang sepinggangnya, ada yang tenggelam karena keringatnya itu. Kata Rasulullah, ada 7 orang yang dapat naungan itu. Salah satunya adalah wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Dan salah satu di antara 7 orang itu, yakni orang yang berzikir kepada Allah dengan menyendiri sendiri, lalu keluar air matanya itu menetes. Subhanallah. Alangkah bahagianya ibunda di saat ayahanda sedang tertidur, ibunda duduk berzikir kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah di akhir waktu ijabah, sepertiga malam yang akhir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni dosaku, ketika ayahanda sedang tertidur. Alangkah bahagianya ayahanda ketika di sepertiga malam yang akhir ba'da salat lail ayahanda membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Sedangkan anak ayahanda sedang tidur, lalu mengalir air mata dari sela-sela mata ayahanda ibunda itu tanpa ada orang yang tahu. Karena si Amri ini boleh jadi dia keluar air mata itu karena disorot TV. Sama seperti artis sinetron yang mau menangis itu pakai bawang. Lihat ini hadis ini. Kalau dapat tempat hadis ini di dada-dada kita, tentu kita akan mengamalkannya. Wa rajulun, kata Nabi, zakarallaha khalian fafadat ainahu. Dan orang yang berzikir kepada Allah dengan menyendiri, tidak ada orang yang tahu, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Ya Rob, ampuni aku, ampuni aku yang berlumur dosa ini. Bahkan Allah mengatakan, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu
fadhala alaihimul amadu faqsat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum datangkah waktunya, belum terbukakah hati mereka itu, orang beriman itu, untuk khusyuk dia berzikir kepada Allah. Dan janganlah berlalu hati mereka itu seperti orang-orang sebelum mereka itu, waktu yang panjang lalu hati mereka menjadi keras, lalu mereka menjadi orang yang fasik. Al-Hadid ayat 16. Jadi ibunda, obat hati yang kere itu, ayahanda, obat hati yang keras itu zikir. Kita sering berkata kepada anak kita, alangkah kere hati kau ini. Obat sering marah-marah itu zikir. Ayahanda marah kepada ibunda, masak kering marah, masak berkuah marah. Ibunda, ayahanda balik cepat marah, ayahanda balik lambat marah juga. Penuh kemarahan rumah itu. Mungkin boleh jadi kita tidak berzikir kepada Allah, sehingga rumah itu penuh dengan godop, marah, emosional. Obatnya zikir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, allazina amanu wa tatma'innu qulub bi zikrillah, yaitu orang yang beriman hati mereka menjadi tentram mengingat Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Dan zikir itu hukum asalnya ayahanda ibunda pelan, sirriyah. Gak perlu orang lain tahu, cukup kita yang tahu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la haula wa la quwata illa billah, astagfirullah. Itu cukup kita yang tahu. Kecuali kalau memang zikir yang disunnahkan, dijaharkan, dikeraskan. Misalnya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sunnah dijaharkan. Atau azan, atau takbiran kalau istilah kita kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sunnahnya dikencangkan, dikeraskan, sunnah. Atau azan. Azan itu sunnahnya, makanya Bilal itu dipilih oleh Nabi karena suara Bilal tuh orang Habasyah, orang Ethiopia itu besar, lancang. Allahu akbar, Allahu akbar. Kencang, Mas. Apalagi sekarang ada mic. Ya azan Allahu akbar. Udah ada bangun orang lo. Siapa azan tuh? Kalau azan juga nyeberang, siapa azan? Kemudian dalam zikir itu kita mengambil zikir-zikir yang ada sunnahnya dari Nabi SAW. Kita menjauhi zikir-zikir yang tidak dari Nabi SAW. Kita pelajari mana zikir dari Nabi itu. Jangan sembarangan beli buku mujarobat buatan anu-anu. Kalau kau baca zikir ini kau nanti begini. Indonesia ini mudah nih. Saya dapat kabar katanya, saya juga nggak tahu. Baru-baru ini viral, ada sekelompok orang kalau mau pergi ke Mekah atau nengok Ka'bah cukup masuk goa. Betul? Ada tahu? Saya tidak tahu soalnya. Iya ya, betul. Ini kalau sampai benar-benar ada orang bisa ke Mekah lewat goa itu bisa bangkrut itu travel Kando Juliseman itu. Gak ada itu. Kemudian zikir yang paling bagus itu ibunda membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu zikir yang bagus. Sebagai penutup, saya akan membacakan beberapa contoh zikir yang barangkali ibunda dan ayahanda bisa baca, amalkan. Ya.
Yang pertama zikir la ilaha illallah. Coba baca. 1, 2, 3. Apa kata Rasulullah SAW? Aksiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainahum walakinuha mautakum. Perbanyaklah membaca syahadat la ilaha illallah sebelum kalian terhalang membacanya, yakni mati. Dan talkinkanlah, ajarkanlah orang-orang yang mau mati di antara kalian dengan itu, lapas la ilaha illallah itu. Ini riwayat Abu Ya'la. Hadis yang lain kata Nabi, siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Karena orang itu ayahanda, dia mati sesuai dengan keadaannya yang dia biasa. Kalau ayahanda biasa zikir, maka ayahanda insya Allah wafat dalam keadaan zikir. Kalau orang ada yang biasanya main ular buas itu, ular berbisa, biasanya kebanyakan dia mati tertusuk bisa itu, digigit. Yang kedua, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Zikir ini, lafaz ini apa kata Rasulullah? La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Hadis yang ketiga, subhanallah wa bihamdi. Coba sama-sama baca. Apa kata Rasulullah ibunda? Man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Apa kata Rasulullah? Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi, berapa? Ini ditentukan jumlahnya 100 kali ayahanda. Ibunda perhatikan, siapa yang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, niscaya akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Alangkah besarnya pahala zikir subhanallah wa bihamdi ini. Ibunda Amri mau tanya, tunjuk tangan ibunda yang enggak punya dosa. Ayahanda silahkan tunjuk tangan. Siapa yang enggak punya dosa? Amri mau kasih THR. Hah? Enggak ada kita yang enggak punya dosa, apalagi saya. Kata para ulama, andai kata dosa itu berbau, niscaya para ustaz, kami para ustaz yang paling bau. Maka salah satu caranya diampuni dosa itu, kata Rasulullah, baca subhanallah wa bihamdi 100. Maka akan diampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih. Ustadz, 100 itu apa langsung? Boleh dicicil. Nanti pagi 10, nanti agak siang 10, nanti agak. Yang penting jumlahnya sehari itu berapa? 100. Kemudian yang keberapa? Keempat. Yang keempat kata Rasulullah, tidakkah salah seorang dari kalian mau meraih 1000, perhatikan ibunda, 1000 kebaikan setiap hari? Kata para sahabat, macam mana bisa meraih 1000 kebaikan sehari? Kata Rasulullah, yakni kalian bertasbih kepada Allah 100 kali. Berapa? Maka ditulis baginya 1000 kebaikan, dihapus 1000 dosa. Ini hadisnya riwayat Muslim, hadis nomor 2698 dari Abu Sa'ad. 100 kali. Baca apa ayahanda? Subhanallah. Coba baca ayahanda.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Dalam berapa? Sehari. Dapat beroleh 1000 kebaikan, dihapus 1000 dosa. Dicicil juga boleh. Yang keberapa? Kelima ya. Yang kelima, zikir yang berlafaz la haula wala quwata illa billah. Kita baca sama-sama Ibunda. La haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala adulluka ala kanzi min kunuzil jannati? Qul la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, mau tak kamu aku tunjukkan di antara perbendaharaan, di antara harta-harta, dari perbendaharaan, dari harta-harta di surga nanti, yakni ucapkanlah la haula quwata illa billah. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa. Ibunda tentu sekali suka dengan cincin, gelang, kalung, berlian apa? Ibu baca ini Ibunda, la haula wala quwata illa billah. Ibunda nanti banyak perhiasan nanti di surga. Yang keenam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Coba baca sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Rasulullah? Kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai Ar-Rahman, yakni Allah, ringan diucapkan namun berat di timbangan. Ayahanda, ibunda, nanti salah satu episode akhirat itu amal kita itu ditimbang, amal baik dan amal buruk. Salah satu yang memberatkan amal baik itu ini zikirnya. Apa ayahanda? Baca ayahanda, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang terakhir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba kita baca sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan ini, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan segala pujian, dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Arti zikir tadi ya, apa yang dia dapat? Dia baca 100 kali, niscaya dia dapat pahala seperti memerdekakan 10 orang budak. Pertama. Yang kedua, ditulis baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapus darinya 100 kesalahan. Dan yang terakhir, dilindungi dia dari setan dari pagi sampai sore. Ini yang Amri sebutkan ini bukan batasan, masih banyak lapas-lapas zikir yang lain. Silahkan dipilih, silahkan kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar dari kita berzikir itu. Dan saya berdoa semoga kita semua ini, saya dan ayahanda semua, Allah golongkan termasuk kepada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berzikir. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.